Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana di dalam program ini saudara akan dikuatkan melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui program ini. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu, merindukan campur tanganmu, merindukan lawatanmu. Kami mau berseru bersama, berdoa bersama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami rindu iman kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Biarlah saat ini iman kami dikuatkan kembali melalui firman-Mu. Urapi hamba ya Tuhan dan urapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama yang akan memberkati saudara, yang akan membangkitkan iman saudara adalah dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap saudara. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu peristiwa dalam pelayanan Yesus dikatakan bahwa datanglah orang kusta kepada Yesus. Dan singkat cerita saudara, orang kusta ini pada akhirnya mengalami mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini saya percaya setiap saudara rindu mengalami mujizat Tuhan. Dan mujizat itu terjadi ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah orang kusta itu. Dan hari ini pun dengar saudara, bahwa mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara ketika dia mengulurkan tangan, menjamah kehidupan saudara. Dengar saudara, yang dijamah dan disembuhkan Yesus dalam konteks ini adalah orang kusta, yang adalah orang yang dianggap najis, yang adalah orang yang sudah dibuang dari tengah masyarakat, yang adalah orang yang sudah dibuang dari tengah keluarga. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan, dianggap najis. Kemanapun dia pergi dia harus teriak-teriak najis, supaya orang ketika mendengar dia, orang-orang langsung menyingkir, menjauh saudara. Itulah yang terjadi kepada orang kusta ini. Begitulah keberadaan orang kusta ini. Tetapi dengar, Yesus mengulurkan tangan bagi dia. Ketika orang kusta itu berkata bahwa jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lihat jawaban Yesus. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Dengar saudara, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saat
orang kusta itu mengalami kesulitan, mengalami masalah, dia dibuang, dia sendirian. Di tengah-tengah penyakit, mengalami penyakit yang seharusnya ditolong, dibantu, diperhatikan. Tetapi di sana malah dia dibuang karena begitu aturannya, saudara. Dan dalam mengalami itu, dalam situasi yang seperti itu, ketika dia berkata dan memohon supaya Yesus untuk menyembuhkan dia, Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau melakukan mujizat dalam hidup saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara yang sakit saat ini. Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Tuhan mau memulihkan masalah persoalan kehidupan saudara, menyelesaikan masalah saudara. Tuhan mau memulihkan keadaan ekonomi, bisnis saudara, usaha saudara. Dalam bidang apapun yang saat ini saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dengar saudara, Tuhan mau bekerja, mengulurkan tangannya, dan mengerjakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan mau. Mungkin saudara berkata, orang lain mungkin Tuhan tolong, tetapi saya yang tidak dipedulikan, saya yang begini, saya yang terbuang, saya yang hina dan sebagainya. Mungkin ada saudara yang berpikir seperti itu. Saudara, sesungguhnya siapapun kita, tidak ada keadaan kita yang lebih hina daripada orang kusta itu. Tetapi kalau kepada orang kusta itu pun Tuhan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lalu kemudian dia mengulurkan tangan, dia menjamah orang itu. Maka hari ini saya juga menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan mau, jadilah saudara mengalami mujizat. Dia mau mengulurkan tangan, dia mau menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saat ini saya rindu iman saudara dibangkitkan ketika kita nanti menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Iman saudara dibangkitkan bahwa Tuhan peduli kepada saudara dan dia mau melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Dia mau menyatakan perkara yang dahsyat, perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Kita melihat saudara, apa yang menjadi alasan sehingga orang kusta yang dianggap hina itu, Yesus mau menjamah dia? Apa yang menjadi alasan sehingga orang kusta yang dianggap najis itu, Yesus mau menyembuhkan dia? Bahkan Yesus mau menjamah dan menyentuh tubuh yang sakit kusta itu. Tubuh yang dianggap hina, tubuh yang dianggap najis itu. Yesus mau mengulurkan tangan dan menjamah. Hari ini juga kita bertanya bersama saudara, apa yang akan membuat kita dijamah oleh Tuhan? Mungkin saudara berkata, hidupku hina. Sehina apapun engkau, hari ini Tuhan mau mengulurkan tangannya dan menjamah saudara. Tapi apa yang menjadi bagian kita saudara? Kita bisa melihat bahwa sebelum Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir," dan dia mengulurkan tangannya dan menyembuhkan orang itu, maka yang kita lihat di sini saudara bahwa di ayat 1 dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Saudara, dikatakan di sini bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi yang mengalami mujizat Tuhan malah orang yang dianggap najis, orang yang dianggap hina ini. Karena mungkin saja orang-orang yang waktu itu datang berduyun-duyun dan berbondong-bondong itu hanya untuk memenuhi rasa penasaran mereka. Dan mereka pun datang, dikatakan di sini berdesak-desakan mereka, berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus. Tetapi orang kusta itu ketika dia datang kepada Yesus, dia datang dengan sikap yang benar. Lalu dikatakan di sini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Di tengah orang-orang yang berdesak-desakan, berbondong-bondong, berdesak-desakan, penasaran melihat Yesus, tetapi orang kusta ini datang dengan cara yang berbeda. Dia datang dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Yesus, lalu dia sujud di sana. Dia menyembah di sana. Saudara, itu yang membuat akhirnya Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Karena orang ini datang kepada Yesus dengan cara yang berbeda. Dia datang untuk menyembah Tuhan.
Ya, dia sakit, tetapi dia datang bukan hanya supaya menuntut sakitnya disembuhkan, tidak saudara. Tetapi dia datang dengan penyembahan, dan kemudian dia mengalami mujizat. Hari-hari ini kita juga perlu merenung saudara. Terlalu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya untuk mencari apa yang dia rindu, apa yang dia butuhkan. Dan yang menyedihkan ketika dia dapat, ketika Tuhan beri, malah dia tinggalkan Tuhan. Itu yang banyak terjadi saudara. Tetapi orang kusta ini berbeda. Dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Dia datang kepada Tuhan dengan membawa penyembahan. Sebelum dia menerima mujizat, mengalami mujizat, terlebih dahulu dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu dengan menyembah Tuhan. Dia datang membawa penyembahannya kepada Tuhan. Saat ini juga saya mau menegaskan kepada saudara bahwa untuk mengalami Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah hidup saudara, datanglah kepada dia dengan sikap yang benar. Datanglah kepada dia dengan membawa penyembahan saudara kepada Tuhan. Datanglah kepada dia untuk memuliakan dia, bukan hanya untuk mencari jawaban doa saudara, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, kita bisa melihat setelah dia sujud di kaki Tuhan, maka dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia berkata, jika Tuhan mau. Saudara, dia begitu tertekannya dengan penyakit itu. Dia begitu butuh kesembuhan dari penyakit itu. Dia begitu sulit dan rumit, hidupnya terbuang karena penyakit itu. Artinya dia bisa berkata, Tuhan tolonglah Tuhan, harus Tuhan, tolong Tuhan. Dia bisa berkata begitu saudara. Tetapi lihat apa yang dia katakan, jika Tuhan mau. Jadi dia datang kepada Tuhan masih mencari kehendak Tuhan. Bukan menyodorkan kehendak dia, bukan menyodorkan keinginan dia, bukan meloloskan keinginan dia. Tetapi yang dia cari adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan mau. Saudara, kalau kita rindu melihat mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, Allah mengulurkan tangannya dan melakukan mujizatnya dalam hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Kalau Tuhan lakukan mujizat, itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita bukan mencari mujizat, tapi bagian kita adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini bicara iman saudara. Dia berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, kalau Tuhan mau, mungkin Tuhan bisa coba, mungkin nanti saya bisa disembuhkan. Tolong Tuhan coba, mana tahu. Dia tidak berkata begitu saudara. Tapi dia langsung berkata, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Artinya apa? Dia begitu percaya bahwa Allah berkuasa dan dapat menyembuhkan dia. Sehingga akhirnya Yesus berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Dan dia disembuhkan. Artinya saudara, untuk kita mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita, dia ulurkan tangan, dia jamah kita, maka datanglah kepada dia dengan membawa penyembahan, dengan sikap yang benar. Yang kedua, datanglah kepada dia dengan doa dan permohonan yang benar. Kita mencari kehendak Tuhan, bukan hanya menginginkan apa yang kita rindukan terjadi. Dan kemudian yang terakhir, datanglah kepada dia dengan iman yang benar bahwa dia dapat dan sanggup menyembuhkan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, dan saya percaya firman ini membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah saudara ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari imani firman Tuhan saat kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, bahwa Allah akan melakukan mujizat dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, iman saudara telah dibangkitkan untuk menaikkan segala permohonan dan doa-doa pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan membawa beban dan persoalan saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersepakat. Mari kita bersama-sama bersatu hati datang bermohon di hadapan Tuhan.
Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mendengarkan setiap pergumulan doa saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan doa saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita datang kepada Dia. Saudara, datanglah kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah peduli dan Dia sanggup menolong saudara, dan datanglah kepada Dia dengan penuh kerendahan hati, maka Allah akan mengalirkan jawaban-jawaban bagi segala pergumulan saudara. Saat ini saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa saudara secara pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada doa-doa khusus, ada penyakit, ada beban berat, atau apapun yang sedang saudara alami saat ini. Mari datang dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Dia, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari mulai ungkapkan di hadapan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepada Dia dengan seruan. Datang kepada Dia dengan penuh kerendahan hati. Mari mulai berdoa saudara, saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu, menaikkan segala kerinduan mereka, doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang mengerti segala kerinduan mereka, lebih dari apa yang mereka mengerti. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala permohonan mereka, lebih daripada mereka mampu meminta ya Tuhan. Saat ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, Engkau menjawab mereka. Engkau menjawab anak-anak-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau menjawab segala kerinduan mereka. Engkau menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala permohonan mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang menjadi jawaban bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi kesehatan saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang menderita sakit. Mungkin saat ini ada saudara yang bahkan terbaring di rumah sakit dan saudara sedang mendengarkan renungan ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Mari kita memohon bersama kepada Tuhan atas segala beban penyakit saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percayalah kalau dulu Allah menyembuhkan, hari ini pun Dia Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan saudara, dan Dia akan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Mari saudara datang kepada Tuhan, angkat tangan kanan saudara kepada Dia, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan Tuhan menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa bersama buat kesehatan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang terbaring karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Anak-anak-Mu sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur menjamah tangan ini, mengurapi tangan ini, dan menyembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak ya Tuhan permohonan-permohonan doa, dan mereka memohon supaya mereka disembuhkan dari sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu, jamah pencernaan mereka, jamah lambung mereka ya Tuhan, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Bahkan mungkin mereka sudah mengalami anxiety ya Bapa, tidak bisa tidur dan sebagainya. Mereka mengalami kecemasan oleh karena asam lambung. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah
dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, haleluya. Ada begitu banyak permohonan doa juga oleh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, ya Tuhan. Bapa yang baik, nyatakan belas kasihan-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, ya Bapa. Segera pulihkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada mungkin mereka yang sudah sekian lama mengalami sakit diabetes sehingga merembet kepada organ dalam tubuh mereka, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Kerjakan kesembuhan, pulihkan kadar gula darah mereka Tuhan. Normalkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, Bapa yang baik, Tuhan juga menolong anak-anak-Mu yang mengalami kadar kolesterol yang tinggi, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol. Hamba juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dan normalkan kembali hipertensi anak-anak-Mu Tuhan. Dan berikan kesembuhan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu, ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit hipertensi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kanker, Tuhan, kanker apapun itu, dan seberapa mustahil pun kata dokter disembuhkan, tetapi Allah kami sanggup menyembuhkan segala penyakit kanker. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan, ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker, ya Tuhan. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan juga tolong normalkan asam urat mereka, ya Tuhan. Mungkin mereka sedang menderita oleh karena asam urat mereka sedang tinggi. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan, pulihkan dan normalkan asam urat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin sudah mengalami gagal ginjal dan sedang mengalami proses cuci darah, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan tolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Normalkan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan, sembuhkan dan sembuhkanlah, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah jantung, Tuhan, Engkau yang tolong anak-anak-Mu. Engkau kerjakan kesembuhan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit jantung, ya Tuhan. Normalkan kembali, ya Tuhan. Apakah mengalami penyempitan jantung, apakah mengalami pembekakan jantung, apapun yang menjadi penyebab penyakit jantung mereka, Tuhan kerjakan. Dalam nama Yesus, Tuhan kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati dan sembuhkan jika ada anak-anak-Mu mengalami sakit lever, Bapa.
kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu mengalami migrain, dalam nama Yesus, jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit getah bening, Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami penyakit getah bening ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Mungkin ada saat ini penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Saudara, jika ada saudara yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan di dalam video ini, mari datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Dia, harapkan pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan. Taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan imani Tuhan mengerjakan kesembuhan. Tangannya terulur untuk menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang menjadi penyakit saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, tolong setiap anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Jika ada anak-anakmu yang saat ini ada dalam keadaan sehat, Tuhan kiranya terus campur tangan dalam kesehatan mereka, dan biarlah mereka tetap tinggal sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu Bapa. Berikan kesehatan bagi anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi pergumulan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang memikul beban berat, memikul pergumulan berat, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau apapun itu saudara. Mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia angkat segala beban dan persoalan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang memikul beban berat. Mungkin masalah mereka sedang berat saat ini ya Tuhan, yang sedang mereka pikul. Tuhan, tolong mereka, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka. Engkau yang membebaskan mereka dari belenggu beban berat, dan berikan kelegaan, kedamaian, ketentraman bagi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban dan persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu honorer ya Tuhan, yang bekerja berprofesi sebagai honorer. Tuhan kiranya yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkarya, Engkau memberkati anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar mereka bisa mengalami mujizat Tuhan, dan karir mereka Engkau angkat dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu juga bagi mereka yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, jaga lindungi mereka, berikan selalu keselamatan kerja bagi mereka, dan biar melalui profesi mereka, mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan di tengah-tengah anggota keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, berkati kehidupan mereka. Bahkan kami berdoa bagi para petani. Tuhan, tolong para petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka, apa yang mereka tanam, Tuhan kiranya memberkati sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang memberkati. Bisnis dan usaha mereka bisa berkembang dan bisa maju.
untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati anak-anak-Mu pengusaha dan pebisnis. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai dalam bidang apapun kepegawaian mereka. Tuhan, campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati karir mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat dalam medis Bapa. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam situasi pandemi ini Engkau tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para medis, ajar mereka mengabdi untuk kesehatan masyarakat bangsa Indonesia ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para pejabat di bangsa ini, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan para PNS juga berkati mereka. Mereka sudah mengalami jaminan dari negara ini Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan segenap hati bagi bangsa ini. Dan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini. Berkati mereka untuk bersinergi ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pensiunan yang saat ini Tuhan, mungkin mereka tidak memiliki banyak kegiatan, tapi biarlah kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam pensiunan, mereka sudah pensiun. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sampai saat ini mereka masih ada dalam situasi pengangguran oleh karena sulitnya mencari kerja. Dalam situasi ini Tuhan, tolong anak-Mu ini ya Bapa, tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat masa depan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu. Engkau persiapkan masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak, berkati hubungan sanak saudara, biar semuanya semakin damai, tentram, dan menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang ilahi. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jika ada masalah persoalan yang sedang mereka hadapi di tengah keluarga, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada dalam studi, mereka yang kuliah, mereka yang masih duduk di kursi SMA, SMP, dan SD, dan setiap anak-anak dari anak-anak mereka juga yang masih sekolah. Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepada Tuhan. Ada begitu banyak topik-topik doa yang sudah kami naikkan, dan masih begitu banyak topik-topik doa yang ingin kami naikkan. Tetapi hal yang kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang lebih tahu memberi daripada kami meminta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami kepadamu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya malam hari ini saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa pergumulan saudara yang sudah dinaikkan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah saudara.
Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, saudara akan diberkati setiap hari melalui renungan di channel ini dan melalui doa di channel ini. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.